Lukas mampu menghitung perhitungannya, dan dia secara alami lebih bahagia di dalam hatinya. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, dalam situasi ini, Anton, mari buat pengaturan kita secara terpisah. Aku akan memberitahu seluruh keluarga untuk mengemas barang-barang mereka, dan kamu serta Tuan Sucipto akan kembali ke sini. Kemudian atur bas dan pesawat berdasarkan keadaan. Baiklah, dalam situasi ini, tolong minta Tuan Hermawan untuk mengatur kamar untukku, dan aku akan kembali ke kamar untuk mengatur barang-barang ini, kata Anton bersemangat. Thomas, kamu datang untuk membuat rencana untuk keluarga Sucipto. Lukas berkata sambil mengangguk. Thomas tertawa tergesa-gesa dan berkata, ini bukan masalah, ini bukan masalah. Pengurus rumah tangga keluarga Sucipto, tolong temani aku. Anton dengan cepat menjawab, kamu harus mencarikan kamar yang hangat untukku, Tom. Aku tidak tahan karena sangat dingin. Thomas berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, keluarga Hermawan hanya mempekerjakan orang yang tidur di rumah tanpa api, dengan sisa rumahnya dipanaskan oleh lantai. Suhu di sini hampir 30 derajat Celcius, jadi pakai baju lengan pendek boleh-boleh saja. Wow, seru pembicara. Bawa aku ke sana, wajahku yang dingin hampir hancur. Anton berteriak sambil membungkus pundaknya dengan jaket tebal. Thomas dengan cepat membuat mosi mengundang dan berkata, Tuan Anton Sucipto, silahkan. Anton bangkit dan berbicara kepada Lukas, berkata, jika itu masalahnya, Tuan tua, aku akan pergi dengan Thomas. Selain itu, batu terlalu jauh, dan untuk sampai ke sini tidak nyaman. Menurutku, pesawat dan bus harus diatur. Sudah terlambat, ini hampir jam 12. Besok pagi, kami diperkirakan akan berangkat jam 10 pagi. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, kata Lukas datar. Kita akan berangkat tepat waktu besok pukul 10. Kalau begitu aku akan istirahat dulu, Anton berkata, tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia pergi ke ruang tamu bersama Thomas. Lukas kaget saat ditinggal sendirian. Dia merasa kurang lebih tidak tertahankan dan bersalah ketika memikirkan putrinya Roma. Dia menyadari dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan keluarga Sucipto karena perasaan putrinya. Akibatnya, dia langsung menyetujui tawaran keluarga untuk membantu. Perhatian satu-satunya sekarang adalah tidak memahami bagaimana berkomunikasi dengan Roma Hermawan. Bisakah Roma Hermawan menyalahkannya jika dia tahu? Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan perasaan Raya lebih penting bagi Roma daripada dirinya sendiri. Jika aku kembali bekerja dengan keluarga Sucipto, dia tidak akan memaafkanku karena aku telah melakukan ini. Dengan 2 triliun keluarga Sucipto, aku akan dapat memberi Roma lebih banyak uang saat itu sehingga dia dapat terus mencari putrinya. Ini juga merupakan opsi yang layak. Roma tidak harus pergi ke rumah Sucipto saat itu. Ambil saja uang dari rumah Sucipto dan pergi keluar untuk mencari Raya. Biarpun dia tidak pernah menemukannya, jika aku membiarkannya mencari seperti ini, dia akan baik-baik saja. Dia merasa sedikit lebih nyaman pada tahap ini. Sementara waktunya agak terlambat, bagi anggota keluarga yang berlatih seperti Roma, itu bukanlah apa-apa. Jadi dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomornya. Beberapa istilah, pikirnya, perlu dijelaskan sebelumnya. Jika kamu menunggu sampai besok, setelah seluruh keluarga pergi ke Bandung, untuk memberitahu Roma, dia pasti akan marah. Mungkin jika langkah pertamanya dengan cinta, kemudian mengerti dengan akal, dan kemudian berpasangan dengan janji uang, dia akan mengerti dan merangkul pengaturannya. Roma tidak beristirahat saat ini. Roma dan putrinya berbicara tanpa henti di tempat tidur di Shangri-La Hotel di Jakarta. Saat itu, suasana hati Roma sedang bagus. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat.
Itu lebih mengejutkan daripada berkah Tuhan untuknya hari ini. Putrinya masih hidup, dan kultivasinya telah berkembang hingga dia menjadi anggota keluarga Hermawan pertama dalam 1 abad. Dan orang cacat, seperti dirinya sendiri, diberi kesempatan yang luar biasa. Tama Renza juga menjanjikan keluarga Hermawan 5 pil dan pembayaran tahunan sebesar 100 miliar. Bagi keluarga Hermawan, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan paling langka dan berharga dalam ratusan tahun. Awalnya, dia ingin sekali pulang dan memberi tahu ayahnya. Tapi, bagaimanapun, dia sudah lama tidak melihat putrinya sehingga rasanya seperti perpisahan. Akibatnya, dia berencana untuk menghabiskan malam ini di Jakarta bersama Raya sebelum kembali ke Batu keesokan paginya. Lagi pula, terlalu banyak hal bijak untuk dikatakan antara ibu dan putrinya. Raya dengan jelas menjelaskan situasinya dengan ibunya ketika Tama Renza menyelamatkannya di laut pada saat itu. Pria ini akan mengubah putrinya yang tidak tersenyum dan sangat dingin menjadi gadis yang ceria dan pemalu hari ini, pikir Roma ketika dia melihat ekspresi gembira putrinya seperti seorang gadis. Daya pikatnya luar biasa, tidak mungkin untuk memahami. Namun, ini membantu Raya. Dia pernah kedinginan sebelumnya. Di rumah keluarga Sucipto, dia diajari bagaimana menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia telah direduksi menjadi tidak lebih dari mesin penghancur. Dia bisa melihatnya mendapatkan kembali kualitas yang seharusnya dimiliki gadis normal. Sebagai seorang ibu, tampaknya dia jauh lebih lega. Tiba-tiba telepon Roma berdering tepat pada saat itu. "Raya, alihkan telepon ke ibu," katanya sambil tersenyum ke Raya. Raya buru-buru mengulurkan tangannya, mengambil telepon pengisi daya dari meja samping tempat tidur, melihat ke bawah, dan melihat bahwa penelepon itu adalah ayahnya, dan berseru, "Bu, kakek menelepon." "Apakah kamu serius? Kakekmu pasti punya sesuatu yang penting untuk ditelepon selarut ini," kata Roma buru-buru. "Kemarikan padaku, Bu. Jangan lupa bahwa kami telah memberitahu Tuan Muda untuk tidak mengekspos kondisiku ke dunia luar," kata Raya sambil mengangguk. "Jangan lupakan itu, jangan khawatir, Ibu tahu itu, jangan bicara," kata Roma sungguh-sungguh. "Ayah, ada apa denganmu menelepon selarut ini?" dia bertanya setelah dia selesai berbicara dengan Raya dan menghubungkan panggilan itu. "Roma, ada sesuatu, ayah harus memberitahumu, jangan marah setelah kamu mendengarnya," kata Lukas dengan malu-malu. "Ayah, tolong beritahu aku," kata Roma buru-buru. "Ahem, itu," kata Luas setelah batuk 2 kali. "Anton tiba-tiba tiba di Batu malam ini." "Anton," kata Roma. "Apa yang akan dia lakukan di Batu?" tanya Roma sambil mengerutkan kening. "Itu benar, Tuan Sucipto mengirimnya dengan harapan melepaskan dendamnya dan bekerja sama dengan keluarga Hermawan sekali lagi," jelas Lukas. "Maukah kamu bekerja sama sekali lagi?" Roma meledak dalam amarah dan berteriak, "Ayah, Raya Sucipto dibunuh oleh Chen Sucipto. Dia bukan hanya cucunya, tapi juga darah daging anaknya. Keluarga Hermawan tidak lagi berhubungan dengan pria semacam ini karena dia tidak memiliki cinta atau kasih sayang di matanya." "Roma, hal-hal yang kamu bicarakan ini ayah mengerti," Lukas mendesah tanpa daya. "Sejujurnya, ayahmu membenci Chen Sucipto sama seperti kamu, dan aku bahkan ingin membunuhnya, tapi apa gunanya? Kami tidak bisa menahan diri. Kekta telah bertengkar dengan keluarga Sucipto untuk waktu yang lama. Kami memutuskan untuk meninggalkan keluarga Sucipto setelah kecelakaan Raya karena ini, tetapi kami tidak ingin membuat keluarga Sucipto bertanggung jawab. Pada akhirnya, masih ada perbedaan kekuatan yang besar. Aku akui bahwa celah kekuatan terlalu besar, dan aku tidak pernah mempertimbangkan untuk membiarkan keluarga Hermawan melawan keluarga Sucipto dan membalas dendam untuk Raya. Jadi masalah meninggalkan keluarga Sucipto dan Raya pada awalnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.